Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar regresi dengan mediasi atau regresi dengan variabel intervening. Apa itu variabel intervening? Variabel intervening adalah variabel mediating, variabel yang ada di tengah-tengah di antara variabel yang lainnya. Contoh di sini adalah pengaruh pemberian reward terhadap kinerja pegawai dengan motivasi sebagai variabel intervening. Ada pemberian rewardnya X, ya, variabel X, kemudian kinerja karyawannya variabel Y, kemudian ada motivasi, yaitu merupakan variabel mediatingnya di antara reward dan kinerja karyawan. Rumusan masalahnya sebenarnya banyak, Anda bisa mengembangkannya. Misalkan, apakah reward mempengaruhi kinerja, apakah reward mempengaruhi motivasi, dan lain sebagainya. Kita hanya fokus pada apakah motivasi merupakan variabel intervening saja antara pemberian reward dan kinerja karyawan. Hipotesisnya, H0-nya motivasi bukan merupakan variabel intervening antara reward dan kinerja karyawan, dan H1-nya motivasi merupakan variabel intervening antara reward dan kinerja karyawan. Untuk menganalisa regresi dengan mediasi ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah substruktur pertama meregresikan variabel X terhadap variabel M. Di sini X-nya adalah pemberian reward dan M-nya adalah motivasi. Yang B, substruktur yang kedua meregresikan variabel X dengan variabel M terhadap variabel Y. Yang ketiga, mencari pengaruh langsung dan tidak langsung dengan kriteria pengambilan keputusannya. Jika pengaruh langsung lebih kecil daripada pengaruh tak langsung, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Tapi jika pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tidak langsung, maka H0 diterima dan H1 yang ditolak. Gitu ya. Selanjutnya kita akan mencoba menganalisa menggunakan SPSS. Oke, sekarang kita mulai membuka SPSS ya. Ini datanya sudah saya masukkan, ada di buku halaman 74 ya, data sesuai dengan yang ada di buku. Di sini ada variabel X X-nya adalah reward. Kemudian ada variabel M-nya adalah motivasi, dan variabel Y-nya adalah kinerja pegawai. Oke. Pastikan datanya sudah terisi dengan benar ya. Kemudian kita lihat step yang pertama dalam membuat atau menganalisa regresi dengan mediasi ini adalah substruktur yang pertama meregresikan variabel X terhadap variabel M. Jadi variabel X sebagai variabel bebasnya, variabel M-nya sebagai variabel terikatnya. Ya, kita akan memasukkan ke SPSS-nya. Klik Analyze, kemudian regression, kemudian linear. Ya, saya menggunakan SPSS tipe 23 ya. Oke, di sini kita akan meregresikan variabel rewardnya sebagai variabel bebasnya, variabel motivasi sebagai variabel terikatnya atau dependent variabelnya. Karena kita nggak membutuhkan apa-apa, maka kita skip saja, langsung oke. Ini hasilnya, hasil SPSS-nya, ada banyak tabel. Yang kita butuhkan adalah nilai beta yang ada di tabel koefisien. Nilai betanya adalah min 0,445. Min 0,445. Maka kita tuliskan di sini untuk substruktur yang pertama diperoleh nilai beta sebesar min 0,445. Ini untuk hasil substruktur yang pertama. Oke. Yang kedua, meregresikan variabel X dan variabel M terhadap variabel Y. Jadi X dan M sebagai variabel bebas dan Y-nya sebagai variabel terikat. Klik Analyze Regression. Kemudian linear seperti biasa. Di sini kita ganti motivasinya, kita keluarkan, kita masukkan kinerja pegawainya sebagai dependent dan reward dan motivasi sebagai variabel independen atau variabel bebas. Kemudian kita klik OK, lalu ini adalah hasilnya. Hasilnya sekali lagi yang kita butuhkan hanyalah nilai beta pada kolom koefisien. Di sini nilai reward sebesar, oke ya, kita cocokkan dulu. Nilai reward, nilai beta reward kita akan mencocokkan terlebih dahulu. Kita lihat nilai betanya antara reward dengan motivasi.
nilai beta untuk reward adalah 0,147 ya. Kemudian nilai beta untuk motivasi adalah 0,002. Oke, itu adalah nilai betanya. Lalu kita akan mencari pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Apa itu pengaruh langsung? Pengaruh langsung itu adalah pengaruh langsung reward terhadap kinerja karyawan sebesar 0,147. Sedangkan pengaruh tidak langsung adalah pengaruhnya reward melalui motivasi menuju kinerja karyawan. Nah, pengaruh tidak langsungnya itu adalah perkalian dari beta, reward dan motivasi, dan beta dari motivasi dan kinerja. Sehingga nilai pengaruh tak langsungnya adalah min 0,445 dikalikan dengan 0,002. Kriterianya, jika pengaruh langsungnya lebih kecil daripada pengaruh tak langsung, maka H0 ditolak. Artinya, dan harus diterima, artinya bahwa memang benar motivasi sebagai variabel intervening. Sedangkan jika pengaruh langsung lebih besar daripada pengaruh tak langsung, maka HO diterima dan H1 ditolak, yaitu motivasi bukan sebagai variabel intervening. Kita lihat di sini pengaruh tak langsungnya 0,147, perkalian pengaruh tak langsungnya min 0,098, sehingga motivasi bukan merupakan variabel intervening, begitu ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.